Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube Pangkalan Tani. Hari ini di hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, tepatnya di usia 87 hari setelah tanam. Usia tanaman cabai rawit kita untuk varietas Cakra Taji. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perawatan lanjutannya sahabat tani. Perawatan yang dilakukan dengan cara penyepraian atau penyemprotan yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan bunga, batang dan juga buah ya sahabat tani. Nah, di sini di usia 87 hari setelah tanam, cabai rawit kita sudah ada yang mulai memerah ya. Nah, ini buah-buah pertama ya sahabat tani. Nah, walaupun tidak serempak ya, tidak sama rata buahnya ya sahabat tani. Ada yang baru mulai menjadi buah, ada yang baru timbul bunga, bahkan ada yang sudah mulai masak ya ataupun merah ya sahabat tani. Nah, di sini itu sudah hampir 10 atau 11 hari itu tidak ada diguyur hujan ya. Jadi di sini itu sudah memasuki musim kemarau. Nah, sehingga membuat tanah itu menjadi kering ya. Nah, seperti ini ya. Ini kering ya sahabat tani. Untuk penyiramannya sendiri itu ini kita juga kewalahan ya, karena untuk air di tempat kita itu sudah mulai mengering ya, sumur ataupun telaga ya sahabat tani. Sebelum kita melakukan penyemprotan, seperti biasa kita akan melihat terlebih dahulu untuk perkembangan tanaman cabai rawit kita ya sahabat tani. Nah, seperti ini kondisi tanaman cabai rawit kita ya. Sudah mulai memulih ya. Setelah 3 hari yang lalu kita melakukan penyemprotan menggunakan fungisida yang mahal ya, yaitu fungisida Beyond M ya sahabat tani. Dan juga kita menambahkan beberapa insektisida mencegah serangan hama ke keriting daun ya. Nah, sudah mulai sedikit demi sedikit memulih ya untuk pucuk-pucuknya sahabat tani. Ini kemarin itu habis terserang tungau ya, tungau ataupun kutu kebul penyebab virus Gemini ya. Nah, sudah mulai menghijau kembali untuk pucuk-pucuknya ya sahabat tani. Dan ini paritnya ini sudah kita spray ya menggunakan herbisida kontak ya sahabat tani. Nah, kemarin pagi ya sahabat tani. Alhamdulillah seperti ini kondisi tanaman cabai rawit kita ya. Di sini itu sudah sekitar jam 7 ya sahabat tani. Akan tetapi cuacanya sangat panas ya. Nah, dan sekarang kita berada di posisi paling ujung ya dari keseluruhan tanaman cabai rawit kita. Nah, seperti inilah kondisi tanaman cabai rawit kita ya. Alhamdulillah ya sahabat tani. Meskipun kelihatan lebih kurus, akan tetapi tanaman kita untuk pertumbuhannya merata ya. Jadi untuk pembungaan dan juga pembuahan merata ya. Nah, ini alhamdulillah ya sahabat tani. Kemarin ini sempat terserang tungau ya. Akan tetapi setelah 3 hari yang lalu kita melakukan penyemprotan. Nah, sekarang pucuk-pucuknya sudah mulai menghijau ya, ataupun pulih sedikit demi sedikit ya sahabat tani. Nah, ini pucuk terus kita jaga ya, agar pertumbuhan bunganya itu tetap berjalan ya, ataupun tidak stagnan ya sahabat tani. Nah, seperti ini contoh serangan tungau ya. Akan tetapi pucuk-pucuknya sudah mulai menghijau ya sahabat tani. Nah, nanti kita akan lakukan penyemprotan sekali lagi ya menggunakan Pegasus ya sahabat tani. Ini untuk populasi sekitar 2400 tanaman ya. Alhamdulillah sahabat tani. Oke sahabat tani, di sini cuaca sudah mulai panas ya. Langsung saja kita melakukan penyemprotan ya sahabat tani. Nah, dan untuk alat dan juga bahan sudah kita sediakan ya di sana. Dan inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan 4 jenis bahan ya sahabat tani. Nah, untuk bahan yang pertama di sini kita menggunakan pupuk monokalium fosfat ya. Di sini kita menggunakan pupuk dari Pak Tani ya sahabat tani. Nah, untuk kandungannya sendiri di sini terdapat unsur hara fosfat sebanyak 52% dan juga kalium sebanyak 34%. Jadi ini pupuk di masa pembungaan ya. Bisa dilakukan dengan cara dispray dan juga dikocor ya.
demi menjaga ataupun membentuk bunga ya. Jadi ketika tanaman itu sudah mulai membentuk bunga, menimbulkan bunga, maka akan membawa menjadi buah ya. Jadi buah itu akan kelihatan lebih banyak ya sobat tani. Maka kali ini kita menggunakan MKP ya. Dan untuk bahan selanjutnya di sini kita menggunakan pupuk mineral dan pelapis tanaman. Nah, di sini kita menggunakan pupuk Copper WP ya. Nah, untuk kandungannya sendiri di sini itu kationic mikro elemen ya. Jadi fungsi Copper WP ini bisa melindungi tanaman ya. Jadi Copper WP ini bisa membentuk lapisan lilin ya, agar hama dan juga serangan jamur ataupun bakteri itu takut pada tanaman kita ya. Karena dia membentuk lapisan lilin ya sahabat tani. Sini untuk pencegahan ya dan juga melindungi tanaman, di sini kita menggunakan Copper WP ya sahabat tani. Dan untuk bahan yang selanjutnya di sini kita menggunakan pupuk booster 88 ya. Nah, ini review jujur ya sahabat tani, saya itu belum pernah menggunakan pupuk ini ya. Ini pupuk booster hormon ZPT pembungaan dan juga pembuahan ya sahabat tani. Nah, jadi di sini kita mencoba menggunakan booster 88 ya, agar bunga dan juga buah itu semakin banyak ya. Untuk pertama kalinya kita menggunakan pupuk booster 88. Dan untuk bahan yang terakhir di sini kita menggunakan VOC Agropalkan Super Aktif ya. Nah, di sini kita akan memasukkan kembali VOC Agropalkan demi menjaga tanaman kita itu tetap langsung proses fotosintesisnya ya. Karena di sini untuk penggunaan Agropalkan ini dia adalah pupuk organik ya, jadi sangat baik untuk tanaman di masa pertumbuhan ataupun di masa pembuahan ya. Ini terdapat unsur hara mikro dan makro yang cukup banyak ya sobat tani. Nah, ini pupuk organik super aktif premium ya dari CP Agro Bio Organik. Dan untuk dosisnya sobat tani, untuk dosis kapasitas 1 spray air 1 tangki kapasitas 16 liter. Sini kita menggunakan pupuk Copper WP sebanyak 2 sendok makan. Pupuk MKP di sini kita akan berikan sebanyak 3 sendok makan. Untuk booster 88 di sini kita akan coba berikan sekitar 30 ml. Dan juga Agropalkan di sini kita akan tambahkan dosisnya ya sobat tani. Kemarin kita menggunakan 30 ml, sekarang kita coba akan memberikan 50 ml ya. Seperti biasa ya, sebelum kita lakukan penyemprotan, kita akan aduk keempat bahan ini ke dalam sebuah ember yang sudah kita isi air ya sobat tani. Oke sahabat tani, alhamdulillah penyemprotan kali ini sudah selesai kita lakukan ya. Dan sekarang itu sekitar jam 9.20 pagi waktu Indonesia Barat sahabat tani. Dan cuacanya mendung ya. Kita akan berharap akan diguyur hujan ya, karena tanah kita ini kekeringan ya. Dan juga sumur kita juga kering ya untuk melakukan penyiraman. Dan terima kasih yang sudah sudi mengikuti channelnya Panggalan Tani. Jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan update dan perkembangan tanaman kita selanjutnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.